Saya sering memberikan waktu terbaik untuk manifestasi. Di ilmu debt selection itu ada waktu-waktu terbaik untuk melakukan sesuatu yang hasilnya kita inginkan. Misalnya waktu terbaik untuk buka toko, waktu terbaik untuk closing dengan klien, waktu terbaik untuk menikah, ya kan, dan berbagai macam, termasuk juga waktu terbaik untuk manifestasi. Tapi kemudian timbul pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan manifestasi itu? Dalam video kali ini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan manifestasi dan bagaimana supaya manifestasi kita bisa berjalan dengan cepat. Halo, bersama Yorita dari Mirai People Development Consultant. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa yang dimaksud dengan manifestasi adalah perwujudan sesuatu, baik itu pernyataan, ya kan, pernyataan atau pendapat seperti itu, atau juga apa yang kita inginkan. Jadi perwujudan sesuatu, itu garis besarnya. Manifestasi adalah perwujudan sesuatu. Dan bagaimana supaya manifestasi kita itu bisa berjalan dengan baik? Caranya kita menyelaraskan energi kita pada vibrasi yang cukup tinggi. Maksudnya vibrasi yang cukup tinggi adalah vibrasi di mana kita merasa kondisi kita bahagia, senang, bersyukur, itu vibrasinya cukup tinggi. Menurut Dr. Joe Dispenza yang meneliti mengenai getaran, beliau mengatakan bahwa setiap manusia memancarkan gelombang elektromagnetik yang berasal dari pikiran dan perasaan yang disebut dengan vibrasi. Kemudian, manusia dan alam akan menangkap dan merespon gelombang yang kita pancarkan. Karena vibrasi ini bentuknya gelombang, maka hukum gema pun berlaku. Nah, yang dimaksud hukum gema adalah teman-teman ada masuk di terowongan seperti itu, terus teman-teman coba berteriak atau masuk ke dalam gua. Kayak gitu akan kembali lagi berlipat-lipat kan? Nah, itu yang dimaksud dengan hukum gema. Jadi ketika kita berbuat baik, maka akan kembali kebaikan itu berlipat-lipat. Ini Dr. Joe Dispenza ini sudah melakukan penelitian ya mengenai gelombang elektromagnetik yang ada dalam diri kita. Jadi baik itu perasaan ataupun pikiran itu akan kembali kepada kita berlipat-lipat. Jadi hati-hati. Kalau teman-teman berpikir buruk atau punya perasaan buruk, datang kan perasaan tersebut. Itu yang dimaksud oleh Dr. Joe Dispenza. Jadi demikian juga dengan manifestasi. Manifestasi itu adalah mewujudkan sesuatu. Jadi dalam proses perwujudannya itu teman-teman harus berhati-hati. Ingat, hukum gema berlaku. Jadi kalau teman-teman pengen proses manifestasinya itu berjalan cepat dan berjalan baik, yang harus ada dalam pikiran dan perasaan teman-teman apa? Bahagia, itu vibrasinya tinggi sekali. Perasaan bersyukur itu paling tinggi. Itu sebabnya kalau teman-teman merasa sedih atau merasa bimbang kayak gitu, setel lagu-lagu yang memuji, yang isinya adalah puji-pujian kepada Tuhan. Yang isinya itu akan membangkitkan dalam diri kita perasaan bersyukur. Nah, perasaan bersyukur itu kan vibrasinya tinggi ya, jadi bisa mempercepat proses manifestasi atau apa yang mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Akan tetapi menurut Dr. Joe Dispenza juga,
menurut Dr. Joe Dispenza dan Dr. Wayne Dyer, dia motivator ya, self development kelas dunia, dan saya pengen pada posisi itu. Beliau mengatakan, Dr. Wayne Dyer mengatakan bahwa kamu menciptakan pikiranmu, pikiranmu menciptakan niatmu, dan niatmu menciptakan realita. Jadi apa yang ada di pikiran kita itu menciptakan niat kita, dan kemudian niat kita itu yang menciptakan realitas kita. Pendapat ini juga didukung oleh penulis buku Gary Zukav yang mengatakan bahwa setiap niat itu menggerakkan energi. Connect to Dr. Wayne Dyer. Jadi dalam tubuh kita itu kan mempunyai energi. Segala sesuatunya. Kalau kita marah kan, kemudian ada teman kita yang mengatakan, ngapain sih lo buang-buang energi? Ya kan, dalam tubuh kita itu mempunyai energi. Semuanya itu kita mempunyai energi. Saya ngomong kayak gini kan juga mengeluarkan energi. Marah juga mengeluarkan energi. Tertawa bahagia itu juga mengeluarkan energi. Berolahraga itu kan juga mengeluarkan energi. Jadi tubuh kita ini isinya adalah energi. Nah, bagaimana supaya proses manifestasi tersebut bisa berjalan dengan baik dan cepat? Itu kita harus introspeksi diri kita. Kita itu, hati kita itu pada posisi mana? Pada posisi sedih kah? Pada posisi punya ganjalan kayak gitu? Atau pada posisi kita bahagia, senang, bersyukur? Hati kita itu pada posisi mana? Dr. Joe Dispenza mengatakan bahwa kalau manifestasi itu adalah kita menarik apa yang selaras dengan kita. Jadi maksudnya kalau kita bahagia ya kita akan menarik kebahagiaan tersebut berlipat-lipat. Kita pengen mobil, ambil contoh kita pengen mobil Mercy, jangan kita akan bahagia ketika mobil Mercy tersebut sudah kita dapat. Tetapi kita rasa saat ini, bagaimana kita memproses rasa saat ini, rasa bahagia ketika kita mendapatkan mobil. Jadi manifestasi itu bisa dengan teknik visualisasi, membayangkan dulu saat ini bahwa kita udah punya mobil tersebut dan rasanya itu bahagia. Walaupun kita belum punya mobil tersebut, kita sudah bersyukur, aduh Tuhan terima kasih bahwa saya sudah punya mobil Mercy, kayak gitu. Itu kan Tuhan paling senang kalau ketika kita bersyukur, iya kan? Itu yang mempercepat proses manifestasi. Nah, tahap manifestasi sendiri ada 3 ya, yaitu meminta. Kita meminta apa kepada Tuhan? Kemudian percaya dan menerima hasil manifestasi tersebut. Jadi cara bermanifestasi itu bagaimana? Berdoa. Dan supaya cepat itu adalah kita percaya. Ketika kita percaya yang dibutuhkan apa? Iman. Ketika kita punya iman kecil aja ya kan, iman itu yang amat sangat dorongannya itu cepat banget untuk bisa mewujudkan manifestasi kita. Kalau kita percaya bahwa kita bisa mindahin gunung, maka gunung itu juga akan pindah. Kalau kita percaya bahwa kita akan bisa menyeberangi lautan, maka lautan tersebut akan kita seberangi. Itu tahapan manifestasi. Jadi tahapan manifestasi ada 3. Meminta, percaya dengan iman yang penuh. Apapun agamanya, itu kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan. Kemudian kita menerima. Gimana kalau ternyata Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta? Percaya bahwa Dia akan memberi jauh lebih baik daripada yang kita pikirkan dan yang kita rasakan. Itu kunci bagaimana proses manifestasi bisa berhasil.
Saya bisa ngomong kayak gini karena saya melakukan penelitian apa sih yang dimaksud dengan manifestasi. Karena biasanya manifestasi itu banyak digunakan oleh teman-teman yang mempelajari energi, teman-teman yang bergerak pada ilmu law of attraction. Itu kan banyak sekali digunakan kata manifestasi. Jadi manifestasi adalah mendapatkan atau mewujudkan suatu proses perwujudan akan sesuatu. Caranya gimana? Paling ampuh berdoa, percaya bahwa Tuhan akan menyiapkan semua yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Itu ternyata kuncinya. Walaupun teman-teman yang bergerak di ilmu law of attraction itu kayaknya mudah, cuman diem aja terus kita membayangkan, kita memvisualisasikan dan boom itu dapat. Enggak, ada prosesnya, ada waktunya, dan kapan waktunya itu yang tahu persis adalah Tuhan. Yang bisa kita lakukan sebagai manusia adalah menyelaraskan energi di dalam diri kita, dengan apa yang kita ingin manifestasikan. Jadi pengen punya mobil Mercy, rasa punya mobil Mercy tersebut udah ada di kita saat ini. Rasa bersyukur kalau kita punya mobil Mercy itu harus ada lebih dulu sebelum mobil Mercy tersebut terwujud. Jadi kita sudah punya rasa syukur. Rasa syukur itu yang pada akhirnya akan mempermudah teman-teman dalam berproses manifestasi. Ya, jadi jelas ya, apa yang dimaksud dengan manifestasi adalah berusaha mewujudkan apa yang menjadi keinginan, harapan, kayak gitu. Jadi perwujudan sesuatu itu manifestasi. Dan kapan waktu terbaik itu ada di di ilmu debt selection itu ada kapan waktu terbaik untuk kita melakukan proses manifestasi, dan itu waktu itu adalah booster. Tetap terwujudnya kapan itu yang tahu hanya Tuhan, karena Dia yang tahu kapan waktu yang terbaik untuk memberikan itu semua. Jadi kunci atau the secretnya dari proses manifestasi itu adalah iman. Jadi apapun nama ilmunya ya, itu yang mendasari adalah iman. Itu yang paling cepat. Kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita minta, yang terbaik untuk diri kita. Itu mempercepat proses manifestasi kita. Bersyukur untuk hal-hal kecil aja, dimulai dari hal-hal kecil lah. Saya yakin begitu banyak orang mengatakan mengenai hal ini, selalu bersyukur, karena itu bisa menaikkan vibrasi kita yang pada akhirnya bisa mempercepat kita untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Nah, itu yang dimaksud dengan manifestasi. Dan di ilmu debt selection itu ada kapan waktu terbaik untuk manifestasi. Sekian mengenai manifestasi. Semoga ini membantu menjawab pertanyaan teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan manifestasi? Manifestasi adalah perwujudan sesuatu. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment.